Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ya, karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab GBI Firdaus. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Rapnya yang kedua. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita setu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Benar Tuhan, Engkau yang selalu menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan selalu kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dengan bersuka cita dari Engkau Tuhan, karena Engkau melihara setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami undang hadirat-Mu hadir memimpin ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menyelimuti hati kami Tuhan, sehingga kami menerima firman-Mu dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan ketulusan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan di segala dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dengan pelayanan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak senang akan jalannya ibadah ini. Kami satukan hati kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang memimpin dari ibadah ini Tuhan hingga selesainya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Amin. Silakan kembali. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, kemenangan mempelai perempuannya. Bagi
Saudara kita bangkit berdiri. Dari setiap suku bahasa serta setiap kaum dan bangsa telah dibeli dengan darah anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Ya, silakan dulu kembali. Ya, bersama Tuhan apapun yang kita hadapi, asal kita mau taruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan, pasti semuanya Tuhan memberikan pertolongan dan mujizatnya, asal kita dengan segenap hati datang kepadanya. Dengan itu marilah kita datang di tempat ini dengan iman bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan dalam setiap langkah hidup kita. Kita angkat pujian selanjutnya, nyanyian kemenangan dari buku 374 merah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita yang kuasanya yaitu Rabbia, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, puji bagi Tuhan. Karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan, biarlah dipimpin oleh firman-Nya. Dengan itu kita angkat pujian, beri tanda sebagai milikmu. Selidikilah hatiku, dengan
baitnya yang kedua, di atas mesbahmu Tuhan. Di atas mesbahmu Tuhan, ku persembahkan tubuhku, terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Punyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Ku cinta Engkau Yesus lamanya. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan, perlindungan demi perlindungan. Sebab janji-Mu adalah kemenangan yang gilang gemilang bagi gereja-Mu di zaman akhir, supaya kami tidak ragu dan tidak bimbang di tengah pergumulan hidup kami yang semakin berat, semakin banyak. Dengan mendengar firman-Mu kami mendapat kekuatan baru, bahwa kemenangan sudah Kau sediakan bagi kami yang berbakti mendengar firman-Mu dimanapun kami berada, baik langsung dan tunda, sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab GBS Firdaus pada hari ini. Dan tiba waktunya bagi kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengenai kuda putih. Kuda putih dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Kuda putih dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, dari kitab Wahyu pasal 6
ayat 1 dan 2. Ada 4 kuda di situ, ya. Tapi yang pertama adalah kuda putih. Ya, perhatikan. Wahyu pasal 6 ayatnya yang pertama. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Ya, 7 materai. Nanti ada 7 sangkakala, ada 7 cawan bokor murka Allah. Materai ini adalah dari Roh Kudus. Materai dari apa? Ya, Roh Kudus, dari Allah Roh Kudus. Kalau sangkakala itu dari Allah Anak. Kalau bokor itu dari Allah Bapa. Ya, 7 bokor, 7 sangkakala, 7 materai. Ya, terus. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, kuda putih dengan penunggangnya, ya, dia maju untuk merebut kemenangan. Amin. Untuk merebut apa? Kemenangan. Ya. Kerajaan Allah tidak kenal kalah. Ya. Yang ada adalah menang. Ya, yang ada adalah menang. Dalam kitab Wahyu dikatakan pasal yang ke-20, ya, bahwa 20 atau 22, ya, nah, bahwa mereka yang berhak masuk surga itu adalah mereka yang menang. Ya, coba kita baca dulu. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 7, coba. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Semua itu maksudnya langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Langit yang baru, ya, bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Kalau itu tidak akan berlalu, kalau bumi yang kita diami sekarang dan langit yang kita lihat setiap hari, Alkitab mengatakan langit makin menyusut. Menyusut itu artinya makin mengecil, makin mengecil, makin kecil. Akhirnya nanti walaupun langit itu maha luas, tak terhingga luasnya, tapi Alkitab mengatakan dia menyusut makin lama makin mengecil, hanya sebesar gulungan kitab. Sebesar gulungan kitab. Jadi dia kecil nanti, ya. Menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab, makin menyusut makin mengecil. Ya. Apalagi bumi yang jauh lebih kecil daripada langit, ya. Jadi siapa menang akan mendapatkan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Ya, udah selesai tadi sampai 2. Ayatnya yang ke-7. Saya ulangi, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya, jadi harus menang. Harus menang. Ya, jadi kalau kita lihat tantangan kita semakin lama semakin berat, semakin sulit. Ya, cari uang semakin sulit.
mencari rezeki semakin sulit dan makin sukar ya. Nah, itulah keadaan dunia ini ya. Tapi itu memang sudah dinubuatkan, sudah diberitahu. Nubuat itu maksudnya diberitahu, pemberitahuan sebelum terjadi. Itu namanya nubuatan. Kalau nubuat itu dari Alkitab, ya itu digenapi. Ya, setiap nubuat dari Alkitab digenapi. Nah, saudara, jadi karena ini nubuatan Alkitab pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Jadi kita ini hidup pada zaman akhir telah tiba. Kitalah saksi mata ya, yang akan melihat firman Allah akan digenapi, bahwa satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap. Ya. Langit dan bumi akan hilang lenyap. Bumi pun tidak ditemukan lagi tempatnya. Gak ada tempatnya. Ya. Jadi begitu hebatnya nanti. Ya, di hari-hari terakhir ini. Ya, kita ini hidup pada zaman akhir. Ya, makanya saya bertanya pada saudara, mana lebih enak, hidup zaman sekarang atau zaman dulu? Zaman kita ini nanti akan menjadi saksi mata, ya, semua nubuatan firman Tuhan digenapi. Nah, kalau yang sudah meninggal, yang akan lihat. Kalau sudah mati dalam Tuhan, sudah di surga. Ya, jadi kita ini yang hidup zaman akhir, kita harus mempersiapkan rohani yang sehat, yang kuat, ya. Jadi seperti seorang laskar tentara yang siap maju ke medan peperangan. Kuda itu bicara soal peperangan. Soal apa? Peperangan. Ya, dia tentu kalau bawa panah tadi, ya, seekor kuda putih membawa panah, ya. Kalau hanya panah ya nggak bisa, ya, nggak bisa. Harus dengan busur. Ada busur, ada talinya, baru tarik. Nah, ditarik. Lalu kemudian tombaknya itu, ujungnya itu tajam. Dia melayang laju. Ya, untuk merebut kemenangan. Ya. Itu tadi kuda putih tadi ya. Coba sedikit dulu. Ya, Habakuk pasal 3. Ya, sedikit-sedikit. Soalnya kalau nggak diulang-ulangi lupa nanti ya. Makanya ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, satu peristiwa ditulis dalam 4 Injil. Ya, ada yang banyak ditulis dalam 4 Injil, 2, 3 begitu. Udah ditulis di sini di Matius, ditulis lagi di Markus, udah ditulis di Markus, ditulis lagi dalam Injil Lukas. Ya, ya. Coba Habakuk 3 ayatnya yang ke-8. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Ya, kuda dan kereta apa? Kemenangan. Kuda dan kereta kemenangan. Jadi dibuka materi pertama, keluar kuda putih, tentu dengan busur, dengan panah,
busur dengan panah. Ya. Jadi busur itu adalah Alkitab. Ya, busur itu adalah Alkitab. Sedangkan anak panah itu adalah firman Tuhan. Ya, kata-kata firman Tuhan. Dan seperti ini kata-kata firman Tuhan. Dari mana? Dari Alkitab. Makanya kalau khotbah tidak boleh menyimpang dari Alkitab, supaya seperti ya anak panah yang memberikan kemenangan. Ya, yang memberikan kemenangan. Boleh tambah sedikit? 2 Raja-Raja 13. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke 2 Raja-Raja pasal 13 ayatnya yang ke-17. Boleh? Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Ya, bukalah jendela yang di sebelah timur, arah matahari terbit. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Ya, Elisa berkata, ya, lalu dipanahnya. panahlah. Lalu dipanahnya. Ini anak panah kemenangan. Anak panah apa? Kemenangan. Terus Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan amin. daripada Tuhan. Anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan dari Tuhan. Jadi Tuhan berikan kepada kita anak panah apa? Kemenangan. Ya. Supaya menang. Supaya menang. Ya. Mau tidak mau, semua harus masuk dalam perjuangan. Ya. Dalam peperangan rohani. Ya. Mau tidak mau. Dan semakin lama nanti akan semakin berat. Ya, akan semakin sulit. Ya. Nanti perang itu akan kita lihat perang fisik dan perang rohani. Fisik dan rohani. Ya, tapi kalau kita umat Tuhan tidak boleh menggunakan senjata duniawi. Paulus berkata, senjata kami bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Amin. Jadi senjata kita adalah senjata rohani yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Dan kalau sudah kuasa Tuhan, itu berarti tidak bisa dikalahkan. Amin. Tidak bisa dikalahkan. Nah, itu kata Paulus. Senjata kami bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga kami bisa menahan setiap kekuatan musuh. Dapat menahan setiap kekuatan apa? Musuh. Ditahan. Tidak sampai menyentuh. Amin. Tidak sampai apa? Menyentuh. Ya, tahan. Ya. Tidak sampai apa? Menyentuh. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi hidup kita ini walau di tengah bahaya, tapi tidak membahayakan.
Amin. Ya. Paulus berkata, bahaya di kota, bahaya di tengah laut, tapi tidak terkena bahaya. Amin. Nah itu hebatnya. Bahaya di laut, bahaya di padang gurun, di semua lini. Ya, tiap jengkal perjalanan Paulus itu, mau di kotakah, di lautkah, di padang gurunkah, dalam keadaan bahaya. Tapi tidak kena bahaya. Amin. Itu luar biasa. Ya. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, supaya kita di hari-hari terakhir ini makin mantap, makin teguh dalam mengikut Tuhan. Ya, makin teguh dalam mengikut Tuhan. Jadi ini namanya tadi kereta apa? Ya, kereta apa? Kemenangan. Dan memang Tuhan beri kepada kita kendaraan. Apa? Kendaraan. Namanya adalah kendaraan kemenangan. Apa namanya kendaraannya? Kemenangan. Tadi pakai apa tadi? Kereta. Kemenangan. Soalnya kalau mobil nanti, kalau mobil masuk sungai tegak apa? Kalau kuda dia milih jalan, ya kan? Dia milih jalan dia. Ya, mari. Yesaya 58 ayat 14. Kendaraan apa tadi? Kemenangan. Ya. Yesaya 58 ayatnya ke-14. Ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ya, bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ya, puncak bukit-bukit. Ya. Di bumi bisa naik ke bukit. Ya. Terus dengan kendaraan kemenangan. amin. Dengan apa? Dengan apa? Kendaraan kemenangan. Ya, ini luar biasa. Ya. Kendaraan apa namanya? Kemenangan. Jadi walaupun sulit, sukar, pasti menang. Walau lemah tubuh, pasti menang. Ya. Paulus berkata, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Sebab itu aku suka tinggal dalam kelemahan, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Sebab ketika aku lemah, di situ aku kuat. Jadi ketika saudara sekarang dalam keadaan lemah, Tuhan izinkan supaya nanti ada kekuatan yang dari Tuhan yang mengganti, mengisi kelemahan kita, sehingga kita nanti menjadi kuat. Menjadi apa? Kuat. Ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Sebab itu aku suka tinggal dalam kelemahan, kata Paulus, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Ya, jadi jangan merasa diri kuat, tapi lemah, tapi kemudian kita menjadi kuat dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat bukan karena tubuh kita, tapi dengan kekuatan kuasa Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kuasa Tuhan itu pertama adalah ya, doa.
Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Suka doa ini? Suka doa? Paling sedikit 1 jam sehari. Nonton berapa jam sehari? Sehari berapa jam? Berjam-jam. Berjam-jam. Doa pernah berjam-jam? Baru berdetik-detik. Baru apa? Berdetik-detik, paling bermenit-menit. Kalau berjam-jam belum, ya kan? Ayo mulai sekarang tingkatkan. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa firman Tuhan. Kuasa apa? Firman Tuhan. Firman itu berkuasa, sangat berkuasa. Firman Tuhan berkuasa. Nah, kuat dia. Nah, jadi jangan meragukan kekuatan kuasa firman. Ya, bisa memperbaiki yang rusak, bisa mengangkat yang jatuh. Itu firman Tuhan. Ya, kelakuan yang sudah rusak diperbaiki. Ya, tiap tulisan firman Tuhan itu Alkitab mengatakan memperbaiki perilaku. Saya kira kita di sini belum ada yang perilakunya sempurna. Belum ada lah. Ya, perilaku kita masih banyak yang kurang. Ya, mungkin buruk. Kita menilai diri kita, aduh perilaku saya buruk. Ya, mata saya juga masih mata keranjang. Mata keranjang. Keranjang. Kalau keranjang matanya satu atau banyak? Bolong-bolongnya banyak. Masuk ke dalam keranjang sudah lihat itu semua. Matanya banyak. Lihat duit orang, lihat orang lewat, ya, pengen punya dia. Ya. Di sini mah nggak ada, di sini semua sudah disucikan. Amin. Sudah apa? Disucikan. Ya, masih ada mata keranjang sih. Ya, jadi mata harus disucikan, pendengaran juga disucikan. Ya, pendengaran disucikan. Ya, makanya disebut kita disucikan, tubuh jiwa roh kita disucikan sampai nanti menjadi sempurna. Ini firman ini menyucikan kita. Ya, menyucikan. Ya, sedikit-sedikit dosanya ditegur, dinyatakan, ya, nanti pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan nanti kita lepas dari dosa. Sampai nanti kita tidak ada dosa, tidak bercacat celah. Ya, tidak bercacat celah. Maka sekarang jangan ditambah dosanya. Ya, jangan ditambah dosa, dikurangilah. Ya. Nah, kalau tadinya banyak bicara, nggak usah banyak bicara. Karena kalau banyak bicara, banyak salahnya. Banyak bicara, banyak salahnya. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna. Yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebab kesempurnaan orang diukur dari kata-kata. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang sempurna. Jadi belajar berkata-kata dengan sempurna. Ya, kalau kita kan suka ditambah-tambah, ya termasuk saya ini masih suka begitu. Belum tepat berkata-kata, masih suka. Ya, aturannya 20 kita bilang, uish, dia untungnya 30 juta, padahal cuma 20, kita tambah berapa? 10 juta umpamanya. Itu
ya, suka menambah, ya. Tapi dikurangi juga jangan. Untungnya 20, kita bilang untungnya cuma 5 juta. Berapa bedanya? 5. Nah, sampai situ tepat berkata. Ya, ini belajar ya. Remaja muda belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Jangan mudah mengatakan, ya, jangan mudah mengatakan, aduh, matilah aku. Jangan. Ya, matilah aku. Jadilah menurut perkataanmu. Jangan terlalu mudah kata, matilah aku. Matilah engkau. Jangan. Ya. Kata-kata itu dikonsep dulu. Ya, apa yang mau diucapkan. Nah, bertemu dengan orang juga kan begitu kan. Nanti kira-kira ngomong apa ya supaya nanti enak pertemuannya, diakhiri juga dengan enak. Nah, akhirnya nanti goal berhasil, dia enak, kita enak, ya kan? Begitu ya, belajar berkata-kata dengan apa? Dengan baik. Nanti kalau kata-kata kita itu disebut seperti usah tertancap, betul, tertancap. Nah, seorang gembala juga Alkitab mengatakan begitu, ya, tertancap di hati jemaat itu, tertancap firman Tuhan. Ya. Jadi kita belajar berkata-kata dengan baik. Ya. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami istri. Ya, apalagi istri itu senangnya disanjung, dipuji. Ya, si gelis dia ini pintar doi, eta. Ya kan begitu kan? Abang mah, ya, kan begitu. Tapi coba, ini betul nih. Ini tetangga saya, dia bilang kepada istri, sudah mukanya rongsokan, ngelawan lagi katanya. Hancur gak hati istri? Sudah mukanya apa dia? Rongsokan, ngelawan lagi. Bayangkan, dia kasih tahu kepada istri saya, suami saya bilang begini, tuh bayangkan. Ya. Harusnya dia apa? Dipuji. Dipuji. Jadi belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Mati dan hidup dikuasai lidah. Mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Ini kata-kata. Ya. Jadi firman Tuhan melayang laju untuk apa tadi? Merebut kemenangan. Ya, kemenangan. Zaman akhir tadi saya katakan, kita hidup pada zaman akhir telah tiba. Jadi di zaman kita ini, kitalah menjadi saksi mata atas kegenapan nubuat firman Tuhan. Nah, kita nanti saksi mata akan digenapi. Ya, yang sudah pergi, yang sudah meninggal, gak bisa lagi menyaksikan. Kita lah nanti menjadi apa? Saksi mata. Ya, biarlah kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, karena kedatangannya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Kapankah Yesus datang sebagai mempelai? Di tengah malam. Tengah malam. Ayat terakhir saja, Matius 25 ayat 6. Perhatikan, tengah malam. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ya, waktu tengah malam. Malam itu terang atau gelap?
Bukan jam 6 sore, bukan jam 6 pagi, tengah malam. Tengah malam jam berapa tuh? Jam 12 puncak kegelapan. Kegelapan kejahatan, kesulitan, dosa pada puncak. Semua pada puncaknya, puncak dosa, puncak kejahatan. Tapi juga puncak kesucian gereja Tuhan. Amin. Yang benar akan bertambah benar, yang suci bertambah suci. Ya, terus. Saya ulangi, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ya, mempelai datang. Ya. Yesus akan datang sebagai apa? Mempelai. Amin. Yesus akan datang sebagai apa? Mempelai. Makanya ada pengajaran mempelai, kabar mempelai, bukan hanya sebagai juru selamat, sebagai tabib Tuhan itu. Ya, tapi sebagai mempelai, sebagai suami mempelai. Kalau hanya sebagai tabib, dokter, ya kita butuh dokter. Kapan kita butuh dokter? Waktu sakit. Kalau kita sehat, kita nggak butuh dokter, nggak butuh obat. Ya. Makanya hubungan kita dengan Kristus itu hubungan nikah, hubungan suami istri, kepala dengan tubuh. Dia kepala. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dialah kepala tubuh yang menyelamatkan tubuh. Jadi ketika kita dalam bahaya, kepala bertanggung jawab atas keselamatan kita. Kalau saudara sekarang dimanapun saudara dalam keadaan bahaya, terima Yesus sebagai kepala, sebagai suami. Pasti dia selamatkan saudara. Amin. Pasti dia selamatkan. Tidak ada suami tidak menyelamatkan istrinya. Kalau istrinya dalam bahaya pasti cicing, diam. Saya hadapi dia. Kan begitu kan? Nggak mungkin kamu hadapi dia. Saya nyumput. Suaminya nyumput, istrinya menghadapi. Mana ada? Ya, cicing, diam. Ya, saya hadapi dia. Apa nggak takut? Musuhnya kan. Ya, jadi Tuhan juga begitu. Ketika kita dalam bahaya, kita berdiam diri. Dia yang menghadapi. Amin. Dia yang menghadapi. Maka dikatakan suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Dialah yang menyelamatkan jemaatnya, kita ini. Mari kita mau datang pada kita nyanyikan nyanyian. Beri tanda sudah tadi. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu. Engkaulah perisai sudah. Ya. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah. Ku datang Tuhan, datang padamu. Nanti pelayan perjalanan suci bisa datang ke depan. Dengar Tuhanku, Amin. Kau panggil marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwa
dalam darah-Mu. Bubuhkan berkat-Mu pada air anggur dan roti ini. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi inilah wujud dari korban-Mu, korban Kristus, tubuh dan darah-Mu yang memberi kepada kami kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, bahkan membangkitkan rohani kami yang mati sehingga kami berkobar-kobar kembali. Kami akan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Mari bagikan, kita lanjutkan nyanyian. Tanpa nebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang Tuhanku, Buka list yang mana yang angkutlah tanggungan berat dan akan disenang. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam Tangan berdiri. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sudah semua, kalau belum kebagian bisa katakan. Sucikan hati saya di dalam Lembut darah. setengah suara, kita angkat tubuh Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun dan kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkat tangan
bersyukur sejenak. Sembah Dia yang memberikan kemenangan padamu. Hari ini Tuhan beri kemenangan padamu. Dalam tiap langkah-langkah hidupmu, langkah-langkah kemenangan. Dalam tiap napas hidupmu adalah napas kemenangan. Tuhan berjanji memberikan engkau kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menerima sekarang kemenangan dari Tuhan atas segala pencobaan, atas segala pergumulan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberi kemenangan oleh Tuhan atas segala musuh, atas segala pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit jamah sembuhkan Tuhan. Yang lemah kuatkan. Yang menghadapi jalan buntu bukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita jalankan sekali persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Ya. Kegiatan kita seperti biasa, Sabtu online ibadah remaja muda, Minggu online anak sekolah minggu. Minggu kita kumpul kembali 7.30 dan 10.30. Dan Selasa depan kita 2 puasa, Rabu kita kembali berbakti. Ya, kita bangkit berdiri, kita dalam doa. Ada yang sakit? Ya. Ya. Kita tutup dalam doa, kita tundukkan kepala kita. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada yang lemah tubuhnya, yang sakit, jamalah mereka oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau yang sedang dalam kebingungan, dalam persimpangan jalan. Tunjukkan jalan yang mereka tempuh supaya mereka sampai pada tujuan mereka. Terima kasih yang belum mendapat pekerjaan, usaha yang macet, bukakan, berikan kelancaran. Beri berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan keluarga di sini cara khusus berkati anak, mantu, cucu yang Kau kasih. Tuhan berkati semua. Dan juga bangsa negara kami Tuhan berkati. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, juga seluruh gubernur, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan Pak Wali Kota Bandung Pak Odet juga berkati dengan wakilnya.
Muspika Kecamatan. Tuhan berkati Pak Lurah, Pak RW, RT, berkati semua masyarakat di mana kami berbakti Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulanglah dalam naungan perlindungan dan berkat Tuhan menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.